Hari ini, hampir semua hal kita lakukan dibantu oleh teknologi pintar. Dari menulis laporan, membuat desain, menerjemahkan bahasa, hingga menyusun strategi bisnis, semuanya bisa dikerjakan oleh program digital yang cepat, akurat, dan seolah tahu apa yang kita butuhkan. Teknologi seperti ini sudah bukan sekadar alat bantu, ia menjadi bagian dari cara kita bekerja dan berpikir. Masalahnya, semakin kita bergantung padanya, semakin sempit ruang kita untuk benar-benar memilih. Perhatikan baik-baik. Semakin canggih sebuah layanan digital, semakin besar pula biaya untuk bisa menikmatinya secara penuh. Fitur-fitur terbaik hampir selalu tersembunyi di balik paket berlangganan. Versi gratis hanya menawarkan sedikit kemampuan, cukup untuk membuat kita tergoda, lalu pelan-pelan tergantung. Banyak orang tak sadar bahwa mereka sedang diarahkan menjadi pengguna pasif. Disediakan kemudahan tanpa benar-benar diberi kendali. Inilah kenyataannya. Ketika teknologi menjadi sangat berguna, ia berubah menjadi barang dagangan. Perusahaan-perusahaan besar melihat peluang keuntungan dan mulai menutup akses. Maka sebelum kita terlalu nyaman dengan semua kemudahan ini, penting untuk bertanya, apakah kita sedang memanfaatkan teknologi atau justru sedang dimanfaatkan olehnya? Kita harus memahami bahwa di dunia ini tidak ada teknologi yang benar-benar gratis. Di balik setiap alat yang terlihat sederhana di layar, ada biaya besar yang ditanggung. Mulai dari server yang harus menyala terus-menerus, sampai tim teknis yang bekerja siang malam terus aktif agar semuanya tetap berjalan lancar. Ketika kamu menggunakan teknologi pintar yang bisa merangkum dokumen, membuat konten, atau menyusun strategi bisnis secara otomatis, itu bukan keajaiban. Itu hasil dari investasi miliaran rupiah. Namun, bukan berarti pengguna harus menerima begitu saja semua sistem berbayar yang ada sekarang. Masalahnya bukan pada harga, tapi pada cara akses terhadap teknologi ini mulai dipersempit. Banyak layanan yang dulunya terbuka dan inklusif, kini hanya bisa digunakan secara optimal jika kamu membayar. Bahkan untuk sekadar menyimpan hasil kerja pun, beberapa platform mewajibkan langganan. Ini bukan lagi soal layanan premium, tapi tentang akses dasar yang kini dijadikan komoditas. Kamu perlu tahu bahwa industri digital saat ini tidak hanya menjual teknologi, namun juga ketergantungan. Mereka memberikan sedikit akses ke fitur secara gratis, sehingga mampu untuk membuatmu ketagihan, lalu secara perlahan mulai membatasi fitur demi fitur. Pada titik tertentu, kamu tidak lagi menggunakan teknologi karena kamu butuh, tapi karena kamu tak punya alternatif yang lain. Ini adalah bentuk dominasi yang dibungkus rapi dalam kemasan layanan pintar. Sekarang, teknologi pintar menjadi alat untuk mengontrol pasar, bukan sekadar membantu pengguna. Perusahaan besar bersaing bukan hanya untuk menciptakan inovasi, tapi juga untuk menjadi satu-satunya pintu masuk. Saat mereka berhasil membuat jutaan orang bergantung pada sistem mereka bisa menentukan aturan permainan. Harga bisa dinaikkan kapan saja, fitur bisa dikunci sewaktu-waktu, dan pengguna kecil tidak punya suara. Inilah yang menyebabkan kesenjangan digital semakin lebar. Mereka yang punya kemampuan finansial akan terus mendapatkan akses ke teknologi terbaik, sementara sisanya harus puas dengan versi terbatas atau bahkan ditinggalkan. Bayangkan, seorang pelajar di kota kecil yang tidak bisa mengakses teknologi karena semua alat pendukungnya berbayar. Bukankah seharusnya teknologi itu memberikan kesempatan, bukan malah memperdalam jurang kesenjangan? Hal ini menjadi lebih rumit lagi karena banyak pengguna tidak sadar sedang dikunci oleh sistem. Akhirnya, kita terjebak dalam satu ekosistem tertutup, seperti masuk ke dalam lorong labirin yang tak memiliki pintu keluar. Ketergantungan ini bukan hanya membatasi pilihan kita, tapi juga mengurangi daya kritis kita sebagai pengguna. Ada juga ilusi bahwa versi gratis sudah cukup bagi user. Padahal dalam kenyataannya, versi gratis seringkali disusun dengan sangat terbatas agar terasa kurang memuaskan. Ini adalah strategi pemasaran yang sengaja dibuat agar pengguna merasa butuh lebih. Kalau kamu merasa versi gratis membuatmu frustasi dan memaksa untuk naik ke versi berbayar, percayalah, itu bukan kebetulan.
melainkan rencana yang telah disusun rapi sejak awal. Sementara itu, layanan open source yang benar-benar terbuka semakin sulit bersaing. Mereka tidak punya dana promosi sebesar raksasa teknologi. Padahal, disitulah harapan sebenarnya berada di komunitas-komunitas kecil yang membangun teknologi dengan semangat berbagi, bukan menjual. Tapi, tanpa dukungan, suara mereka tenggelam di tengah gemerlap iklan dan fitur eksklusif dari perusahaan besar. Jadi, kamu perlu mulai memilih dengan sadar. Jangan langsung terpesona dengan teknologi yang kelihatannya ajaib, tapi perhatikan siapa yang membuatnya, siapa yang mengendalikan aksesnya, dan siapa yang benar-benar diuntungkan. Jika kamu hanya mengikuti arus, suatu saat kamu akan sadar bahwa kamu tidak lagi menggunakan alat, melainkan kamu sudah menjadi bagian dari alat itu sendiri. Semakin pintar sebuah teknologi, semakin besar tanggung jawab kita sebagai pengguna untuk mengerti cara kerjanya dan siapa yang mengendalikannya. Jangan biarkan kenyamanan membuatmu lupa bahwa setiap klik, setiap data yang kamu berikan, dan setiap langganan yang kamu ambil adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi kemudahan hari ini akan menjadi pembatas kebebasan di masa depan. Kita tidak bisa lagi memandang teknologi pintar hanya sebagai alat bantu yang netral. Di balik kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan, ada sistem yang dirancang untuk mengatur pola pikir dan membentuk ketergantungan. Ini bukan teori konspirasi, ini kenyataan yang bisa kamu lihat dari cara fitur-fitur terbaik dikunci, versi gratis dibatasi, dan akses dikendalikan lewat skema berlangganan. Semakin kamu bergantung, semakin mereka bisa menentukan harga. Kalau kita tidak sadar sejak sekarang, kita akan masuk ke masa depan di mana hanya mereka yang punya uang yang bisa mengakses kecerdasan digital. Inovasi tak lagi menjadi milik bersama, tapi dikontrol oleh segelintir pemain besar. Dan di titik itu, teknologi bukan lagi membuat manusia merdeka. Ia justru menundukkan kita lewat kenyamanan yang kita anggap biasa. Maka berhentilah menjadi pengguna pasif. Jadilah orang yang tahu cara kerja sistem, bukan hanya tahu cara memakainya saja. Dukung platform terbuka, ajak orang lain untuk peduli soal akses digital yang adil, dan jangan malu bertanya, apakah saya sedang mengendalikan teknologi atau sedang dikendalikan olehnya? Sebab masa depan bukan soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling sadar.